Adam Joel Anhang lahir pada tanggal 8 Maret 1973 di Winnipeg, Kanada. Dia dibesarkan dalam sebuah keluarga dengan tradisi intelektual yang kuat. Sebagai putra pengacara, Adam dibesarkan dalam lingkungan yang penuh dengan dorongan yang besar terhadap pengetahuan. Sejak kecil, Adam dikaruniai kecerdasan dan memiliki hasrat pada dunia bisnis. Dia berhasil menyelesaikan kuliahnya di salah satu universitas bisnis paling bergengsi di Pennsylvania. Di sana dia membangun kelompok teman yang erat dan mendapatkan koneksi. Karir Adam berfokus pada revitalisasi lingkungan melalui pengembangan real estate. Dia kemudian memulai bisnis konsultasinya sendiri dengan memberi nasihat kepada perusahaan di berbagai industri, termasuk perusahaan perangkat lunak permainan daring. Adam juga mulai berinvestasi dan mengembangkan properti di Puerto Rico, di antara proyek-proyek lainnya. Dia menjadi salah satu pemilik Marteno Bay Resort di Puerto Rico, dan di tempat inilah dia bertemu dengan satu orang wanita yang membuat hatinya berdebar-debar. Aurea Vasquez Rijos, seorang wanita berusia 23 tahun yang adalah penduduk asli Puerto Rico dan mantan Miss Puerto Rico dengan pesona dan keanggunan yang luar biasa. Adam dan Aurea bertemu di sebuah bar lokal di mana lampu gemerlap dan musik menciptakan suasana yang romantis. Selera humor Aurea, kecerdasan dan kecantikannya yang mencolok dengan cepat memenangkan hati Adam. Sedangkan Aurea mulai tertarik pada Adam setelah mengetahui kekayaannya yang luar biasa. Tak lama kemudian, keduanya mulai menyukai satu sama lain dan menjalin hubungan yang akrab. Bagi orang lain, hubungan Aurea dan Adam tampak sempurna karena keduanya tampak bahagia bersama. Adam merasa telah menemukan wanita yang istimewa. Dia tidak ragu untuk menunjukkan ketertarikan dan kasih sayangnya kepada Aurea. Untuk membuktikan perasaannya yang dalam, Adam menghujani Aurea dengan hadiah mewah dan membelikan sebuah restoran. Adam dengan bakat bisnisnya memutuskan untuk mengambil alih restoran itu dan mengganti namanya menjadi Pink Skirt. Meskipun hadiah itu sangat bernilai, keserakahan Aurea tidak berhenti di situ. Dia selalu menginginkan lebih dan kepuasannya tidak pernah cukup. Di awal tahun 2005, Aurea mengejutkan Adam dengan mengumumkan bahwa dia sedang mengandung. Sebagai seorang Katolik yang taat, Aurea dan keluarganya meyakinkan Adam bahwa pernikahan adalah satu-satunya pilihan dalam situasi ini. Dipengaruhi oleh nasihat dari keluarga Aurea, Adam memutuskan untuk menikah. Dia menyelenggarakan pernikahan mewah pada bulan Maret 2005. Satu-satunya kesalahan yang dibuatnya adalah tidak memberitahu keluarganya di Kanada tentang pernikahannya itu. Dan mereka benar-benar terkejut ketika mereka mengetahui hal ini. Sebagai seorang pengusaha, Adam memilih untuk berhati-hati dan meminta Aurea untuk menandatangani perjanjian pranikah 1 hari sebelum pernikahannya. Hal ini dilakukan karena kekayaan bersih Adam diperkirakan lebih dari 24 juta dolar Amerika. Sementara Aurea hanya memiliki sekitar 62.000 dolar. Setelah pernikahan, sifat asli Aurea dan keluarganya mulai terlihat. Aurea mengajak seluruh keluarganya untuk pindah ke rumah Adam dan mereka mulai menghabiskan uangnya secara boros. Mike Waller, salah seorang teman dekat Adam, menyatakan bahwa dia segera menyadari bahwa Aurea hanya tertarik pada uang dan reputasi suaminya. Tak lama kemudian, Adam mengetahui bahwa kehamilan istrinya itu palsu dan seluruh situasi yang terjadi adalah sebuah skema yang ditujukan untuk memoroti uangnya. Adam tentu merasa sangat kecewa terhadap istrinya.
Pernikahan mereka dengan cepat menjadi berantakan. Dan 6 bulan kemudian Adam meminta untuk bercerai. Aurea dan keluarganya dengan tegas menentang hal itu dan bahkan mengancam akan mengganggu Adam jika dia bersikeras. Merasa takut dengan keserakahan istrinya, di bulan September 2005, Adam memutuskan untuk pindah ke apartemen secara terpisah. Dia juga mulai menyewa pengawal dan memulai proses perceraian. Pada titik ini, keluarga Aurea tidak lagi berusaha untuk bersikap sopan dan mulai menanggalkan topeng mereka. Karena mereka melihat Adam sebagai tiket menuju kehidupan mewah dan nyaman di Puerto Rico. Bahkan, mereka mulai yakin bahwa Adam akan lebih berharga jika dia mati daripada dia hidup. Sebuah rencana licik diatur oleh seluruh keluarga Aurea. Pada malam hari, di tanggal 22 September 2005, Aurea mengundang Adam untuk pergi keluar makan malam, dengan maksud untuk membahas perceraian mereka. Adam percaya kalau istrinya itu memang ingin segera menyelesaikan proses perceraian mereka. Dia pun memutuskan untuk membiarkan pengawalnya beristirahat. Tepat sebelum tengah malam, pasangan ini berjalan kembali ke mobil mereka setelah makan malam. Tiba-tiba, seorang pria muncul dengan membawa pisau dan juga batu bata. Segera sosok ini menyerang ke depan tanpa ragu-ragu dan berulang kali menikam Adam dan memukuli kepalanya dengan batu. Di tengah serangan itu, Adam masih mengkhawatirkan keselamatan istrinya, berteriak menyuruhnya untuk melarikan diri. Ketika pihak berwenang tiba di tempat kejadian, mereka menemukan Adam dan Aurea dalam keadaan terluka. Sementara Aurea mengalami luka di kaki dan kepalanya, dia pun segera dibawa ke rumah sakit. Sedangkan Adam meninggal dunia karena luka-lukanya. Kematian Adam mengejutkan penduduk Puerto Rico dan memicu banyak spekulasi tentang motif di balik kejahatan tersebut. Awalnya, polisi menduga ini mungkin kasus perampokan, tetapi area tempat kejadian itu adalah daerah kota yang aman. Terlebih lagi, penyerang tampaknya tidak menargetkan harta Adam karena dia tidak kehilangan barang berharga apapun. Dari kesimpulan ini, polisi mulai curiga bahwa pelaku mungkin memiliki dendam pribadi terhadap Adam. Seorang saksi menggambarkan penyerang sebagai seorang pria yang tubuhnya jangkung. Beberapa minggu setelah serangan terjadi, seorang detektif tiba di restoran Pink Skirt untuk menginterogasi Aurea. Dan dia melihat seorang pria yang tampaknya cocok dengan deskripsi yang diberikan oleh saksi. Pria jangkung itu bernama Jonathan Roman, seorang pencuci piring yang berusia 22 tahun. Dia tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya. Namun polisi segera menangkap Jonathan, tetapi pemuda itu menolak untuk menjawab pertanyaan yang terkait dengan kasus tersebut. Pada bulan September 2005, seorang saksi mengidentifikasi Jonathan sebagai penyerang Adam di antara beberapa tersangka lainnya. Polisi pun segera menahan Jonathan. Meskipun kasusnya memiliki banyak celah, Jonathan dihukum karena pembunuhan di tahun 2007 dan dijatuhi hukuman 105 tahun penjara. Namun, sepertinya kasus ini belum sepenuhnya terpecahkan. Ayah Adam yakin bahwa pria yang dituduh oleh otoritas Puerto Rico sepenuhnya tidak bersalah. Karena tidak ada bukti fisik yang menghubungkannya dengan kejahatan yang dilakukan terhadap Adam. Di tengah rasa frustasi, dia selama bertahun-tahun berusaha untuk mencari keadilan. Dia terus memikirkan jika ini memang kasus perampokan seperti yang diutarakan oleh polisi, kenapa sejumlah uang tunai yang dibawa Adam tidak hilang. Hal ini hanya meningkatkan keraguan ayah Adam tentang keakuratan tuduhan polisi. Dia mulai berspekulasi tentang konspirasi yang lebih besar.
Menurut ketentuan perjanjian pranikah antara Adam dan Aurea, walaupun harta Adam bernilai lebih dari 24 juta dolar, jika mereka berpisah, Aurea hanya mendapat paling banyak sebesar 360 ribu dolar Amerika. Tetapi jika Adam meninggal dunia dan Aurea menjadi janda, dia akan berhak untuk mengklaim kompensasi yang jauh lebih besar. Kurang dari 6 bulan setelah Adam meninggal, keluarga Aurea menggugat keluarga Adam sebesar 8 juta dolar Amerika. Hal ini menimbulkan kecurigaan tentang motif sebenarnya dari kematian Adam. Dengan argumen ini, ayah Adam semakin yakin bahwa mantan menantu perempuannya itu mungkin terlibat dalam pembunuhan putranya, dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah besar dari hartanya. Ayah Adam merasa tidak terima telah kehilangan putranya secara tidak adil. Dia lalu mencoba membawa kasus ini ke FBI. FBI pun setuju untuk menyelidiki kasus tersebut yang membuka peluang baru bagi ayah Adam untuk mendapatkan keadilan yang sebenarnya. Setelah penyelidikan ekstensif, FBI secara resmi menemukan tersangka baru yang mengubah seluruh jalannya kasus. Tersangka itu bernama Alex Pabon Colon. Dalam persidangan Jonathan, seorang saksi pembela memberikan informasi penting. Dia mengaku menyaksikan pembunuhan itu dan mengidentifikasi pelakunya bukanlah Jonathan, melainkan seorang pria bernama Alex. Ketika FBI mulai menginterogasi Alex yang adalah seorang pengedar narkoba terkenal, dia tidak punya pilihan lain selain mengakui kejahatannya. Alex mengakui bahwa dialah yang membunuh Adam dan bahkan yang lebih mengejutkan lagi, dia mengungkapkan bahwa dia telah disewa oleh Aurea dengan bayaran yang mengejutkan, yaitu sebesar 3 juta dolar Amerika. Alex juga menyebutkan bahwa konspirasi itu tidak berakhir di sana, tetapi juga menyebutkan nama saudara perempuan dari Aurea, yaitu Marcia Vasquez Rios dan pacarnya saat itu, Jose Ferrer Sosa. Alex menyebut mereka semua ikut merencanakan serangan bersama. Menurut kesaksian Alex, Aurea lah yang membujuk Adam untuk pergi di hari itu, di mana dia membawanya ke tempat serangan akan dilakukan. Seorang saksi mata menggambarkan bahwa ketika Alex memulai aksinya, Aurea tidak berteriak atau langsung melarikan diri. Bahkan dia sempat berbicara singkat dengan Alex sebelum Alex mendorongnya hingga cukup untuk melukainya. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kesan bahwa dia juga menjadi salah satu target serangan. Dengan bukti baru ini, Jonathan sepenuhnya dibebaskan dari tuduhan. Setelah dibebaskan, Jonathan tidak ragu untuk menuntut polisi dan juga jaksa menuntut ganti rugi sebesar 12 juta dolar Amerika. Tantangan terbesar sekarang adalah membawa pelaku sebenarnya dari kasus ini ke pengadilan, yaitu Aurea dan keluarganya. Namun karena telah merasakan situasi yang semakin tidak stabil, Aurea melarikan diri ke Italia. Italia adalah negara yang tidak mengekstradisi individu yang dituduh melakukan kejahatan yang dapat mengakibatkan hukuman mati. Ayah Adam menemukan dirinya dalam posisi sulit menghadapi penipuan dari mantan menantu perempuannya. Saat dalam pelarian itu, Aurea menggugat orang tua Adam di pengadilan federal dengan klaim bahwa dia telah ditipu untuk tidak mewarisi harta warisan dari suaminya. Namun dalam kasus ini, Pengadilan Banding Federal Amerika menguatkan putusan pengadilan yang menolak klaim Aurea atas harta warisan tersebut. Karena dia tidak hadir dalam pemeriksaan kedua dan menyatakan bahwa dia telah didakwa atas keterlibatannya dalam pembunuhan suaminya. Aurea tidak berhenti di situ dalam upayanya untuk melindungi dirinya. Dengan kecerdasan dan kelicikannya, dia memilih untuk menikahi seorang pria Italia dan memiliki anak. Keputusan ini bukan hanya langkah strategis untuk melegalkan status kependudukannya di Italia, tetapi juga sarana untuk mencari perlindungan dengan kedok baru.
Ayah Adam tahu bahwa Italia memiliki kebijakan perlindungan yang sangat ketat untuk ibu dengan anak-anak. Kewarganegaraan Italia membuat Oria kebal terhadap ekstradisi, sementara FBI terbatas dalam otoritasnya di luar negeri dan tidak dapat campur tangan secara langsung. Namun ayah Adam tidak terikat oleh pembatasan tersebut. Dia menyewa seorang detektif swasta untuk melacak Oria dan belajar tentang kehidupannya di Italia. Detektif itu menemukan bahwa Oria dan suaminya telah berpisah, dengan sang suami mendapatkan hak asuh atas anak kembarnya. Hal ini tidak hanya membuat Oria kehilangan tiket perlindungannya, tetapi juga membuka peluang bagi ayah Adam dan pihak berwenang untuk melanjutkan penyelidikan mereka. Detektif juga menemukan bahwa Oria hidup dengan beberapa nama samaran dan mengaku sebagai janda Yahudi. Meskipun faktanya, dia tidak pernah secara resmi memeluk agama itu. Perubahan identitas dan penampilan baru menunjukkan bahwa Oria telah berusaha untuk membuat kedok yang sempurna untuk menghindari deteksi padanya. Selama penyamarannya, Oria bekerja sebagai seorang pemandu wisata untuk kelompok dari seluruh Eropa. Di tahun 2013, FBI menemukan peluang untuk bisa menangkap Oria. Mereka tahu bahwa Oria sering memandu tur untuk kelompok-kelompok dari Amerika juga. Mereka pun menyusun rencana berpura-pura sebagai turis dan meminta Oria untuk mengantar mereka dari Italia ke Spanyol, sebuah negara dengan kebijakan ekstradisi yang kurang ketat. Oria tanpa sedikit pun keraguan menerima tawaran untuk memimpin kelompok tersebut dan berangkat ke Madrid pada tanggal 30 Juni 2013. Begitu Oria mendarat di Bandara Madrid, dia pun langsung ditangkap. Meskipun penangkapannya merupakan keberhasilan yang signifikan, jalan menuju keadilan menghadapi kemunduran. Proses ekstradisi dari Spanyol diperkirakan akan memakan waktu antara 6 hingga 9 bulan. Selama penahanannya, Oria lagi-lagi berulah. Dia menggoda seorang narapidana yang menyebabkan kehamilannya. Kehamilan tersebut menunda proses ekstradisi dan membuat keluarga Adam harus menunggu sekali lagi. Oria yang sekarang menjadi ibu dari seorang warga negara Spanyol berusaha menggunakan haknya untuk meminta pengadilan untuk memblokir ekstradisinya. Namun penundaan ini tidak berlangsung selamanya. Di musim panas tahun 2015, Oria akhirnya diekstradisi ke Puerto Rico dengan pesawat pribadi milik Direktur FBI. Untuk memastikan proses ekstradisinya berjalan lancar, Jaksa Federal menandatangani deklarasi dengan otoritas Spanyol bahwa mereka tidak akan meminta hukuman mati. Sementara itu, saudara perempuan Oria dan pacarnya juga menghadapi tuduhan konspirasi untuk melakukan pembunuhan. Lebih dari 1 dekade setelah kematian Adam, Oria berhasil ditangkap. Ya, sebagian besar karena usaha tak kenal lelah dari ayahnya Adam. Pada tanggal 3 Oktober 2018, Oria dan 2 kaki tangannya dinyatakan bersalah dan ketiganya menghadapi hukuman penjara seumur hidup. Sidang vonis awalnya dijadwalkan pada tanggal 29 Januari 2019, tetapi kemudian ditunda sebanyak 3 kali hingga tanggal 15 Maret 2019. Oria, saudara perempuannya Marcia dan pacarnya Jose semuanya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Oria tidak menunjukkan penyesalan atas kejahatannya saat sidang berakhir. Dia bahkan membentak ayah Adam menanyakan apakah dia sudah merasa senang sekarang. Ayah Adam membalas kalau dia sangat puas saat melihat mantan menantunya itu dijatuhi hukuman. Namun dia tetap merasa sedih karena putranya telah pergi selamanya. Well, sampai di sini dulu kisah kali ini. Tulis ya pendapat kalian tentang kasus ini di kolom komentar. Jika ada yang mau request kasus, juga bisa menuliskannya di bawah. Akhir kata terima kasih kalau sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!